Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita sebelum kita mau berdoa ke hadapan Tuhan. Kali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan ingin bertemu muka dengan Engkau. Kami rindu ingin masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini mungkin kami yang datang di dalam kelemahan tubuh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Engkau Allah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau Allah Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Kami tahu Tuhan ini adalah rumah-Mu, ini adalah ibadah. Ibadah di mana kami rindu Tuhan ingin menyukakan Tuhan. Di mana kami rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah melawat setiap kami, Engkau Allah mengurapi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Kami mau serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau Allah sendiri yang turut bekerja dan campur tangan Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita percaya bukan karena kuat gagah kita boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan. Dia yang menjadi sumber segala pengharapan bagi hidup kita. Kita percaya bahwa bukan Tuhan yang menutup kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu. Haleluya Yesus.
dalam hidup kita. Seandainya mata itu bangkit berdiri, kita mau katakan, dialah segalanya, dia baik.
seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Kasih-Mu melingkupi hidup kami. Di tengah-tengah jalan buntu sekalipun ya Tuhan, di tengah badai yang menimpa hidup kami, di dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan saat kami tidak mampu berjalan, Engkau menggendong kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai tempat tujuan dan kami boleh memperoleh kemenangan daripada-Mu. Itulah Allah kami, Engkau Yesus Tuhan dan Allah. Luar biasa Engkau. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar kepada firman-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, bagaimana kami harus hidup. Engkau yang kami sebut sebagai Bapa. Biar kami boleh belajar dari firman-Mu pada hari ini. Kiranya pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu iman setiap kami yang tertutup bagi firman Tuhan terbuka dalam nama Yesus.
Engkau berbicara pada setiap kami. Oleh Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, memberikan pengertian demi pengertian, supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi firman-Mu itu boleh tinggal dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, dari saat pertengahan ibadah ini sampai akhirnya, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati lewat firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom saudara. Selaku sebagai seorang bapak terhadap anaknya, dia tentu saja dia punya rancangan yang baik dan rancangan yang indah untuk anaknya. Dari sejak kecil, tentu saja orang tuanya itu mengupayakan supaya anaknya itu jadi orang pintar. Sampai dia dewasa, kalau boleh dia mencapai tingkat sarjana, supaya anak kita itu berhasil dalam masa depannya. Dengan demikian, kalau anak kita berhasil, kita orang tuanya disukakan, senang, bangga. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah. Allah Bapa kita yang kita panggil Bapa, saudara. Kalau kita panggil dia Bapa, kita sebagai anak-anaknya. Dia juga mempunyai rancangan yang indah bagi saudara dan saya, supaya lewat kehidupan kita dia disukakan, dia disenangkan. Apa rancangan Bapa atas hidup kita, saudara? Rancangannya adalah dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat yang ke-29. Bisa ditampilkan? Oke. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi, untuk apa? Jadi serupa Dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini rancangan Allah dalam kehidupan kita, rancangan Bapa kita dalam kehidupan kita, anak-anaknya, yaitu segambar dan serupa dengan anaknya, saudara. Anaknya siapa, saudara? Anak Allah siapa? Yesus. Berarti saudara dan saya, kita harus tahu ada rancangan Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus segambar serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Untuk apa, saudara? Kenapa kita harus mengikuti Yesus? Teladannya adalah Yesus. Allah Bapa menyuruh kita, ikuti itu anakku. Jalan-jalan hidupnya kau ikuti. Kamu harus sama dan serupa dengan dia dalam karakter dan sifat, kepribadiannya, perlakuannya, perbuatannya harus sama dengan dia. Untuk apa, saudara? Nah, kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kita baca bersama. 2, 3. Kita semua, coba sekali lagi. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan makin besar. Saudara, untuk apa kita ditugaskan oleh Bapak? Ada rancangan supaya kita segambar dengan Allah. Kita semua harus mencerminkan kemuliaan
Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya dimanapun saudara dan saya berada, kita harus memperagakan Yesus lewat kehidupan kita. Kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kepribadian Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Itu menceritakan kemuliaan Tuhan harus tercermin lewat kehidupan kita sekalian. Saudara mengerti, amin? Karena bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil nih? Bagaimana supaya kita berhasil mencerminkan Yesus lewat kehidupan kita, mencerminkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita? Saudara, tidak lain, kita harus melayani Tuhan. Saudara, mungkin saudara berkata, saya sudah melayani di gereja, jadi WL, jadi singer, main musik, guru sekolah minggu, pendoa, membawa firman. It's okay. Tapi itu tidak cukup. Itu hanya sebagian daripada pelayanan kita, saudara. Tapi yang maksud dengan melayani Tuhan adalah saudara dan saya harus sadar bahwa kita ini adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Amin. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita sekalian dengan darahnya. Dan kita adalah menjadi hamba, kita adalah milik Dia. Semua keberadaan kita, sebenarnya kita sudah tidak ada punya keberhakan lagi dengan kehidupan kita ini. Kita tidak mempunyai hak atas hidup kita, saudara. Karena semua keberadaan kita, tubuh kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus, oleh Yesus di kayu salib, lewat penebusannya. Artinya melayani itu, saudara, yang pertama kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Kalau seorang pelayan, saudara, seorang hamba, dia harus tunduk kepada tuannya. Apapun segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus lakukan. Tugas-tugas apapun yang diberikan kepada kita, kita harus lakukan. Itu sebagai bawahan atas Tuhannya, saudara. Saudara dan saya adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara, untuk melayani Tuhan berarti, saudara, artinya melayani Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya kepada Dia. Segala perbuatan tubuh kita ini, saudara, kita harus persembahkan untuk kemuliaan Dia. Apa yang kita perbuat dengan tubuh kita harus seturut akan perintah dan firman Tuhan. Apa yang ada pada kita, mata kita, telinga kita, mulut tidak kita, pikiran, perasaan kita, mari kita pergunakan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Karena kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Semuanya milik Dia. Kita harus menghambakan diri kita kepada Dia. Kita harus tundukkan seluruh keberadaan kita hanya kepada Dia. Oleh karena itu, penyerahan diri secara total kita harus lakukan untuk Tuhan kita. Saudara, makanya kalau kita menggunakan mata kita harus hati-hati. Jangan sembarangan. Ya saudara, dengan mata kita melihat sesuatu yang najis, pikiran kita jadi najis, dan akhirnya kita menimbulkan dari pikiran kita kehendak-kehendak yang najis. Akibat kita jatuh dalam dosa. Makanya kita harus latih mata kita beribadah. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Apa yang kita lihat, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sesuai dengan kehendak Allah? Kita melatih telinga kita, saudara, beribadah. Jangan masih ada yang sedang dengan gosip.
Ya, saudara, perkataan-perkataan yang menjelekkan orang, akhirnya kita dicemarkan. Dicemarkan lewat perkataan-perkataan itu. Orang lain yang mengatakan, kita mendengarkan, akhirnya kita iya, kita sendiri jadi ikut dosa. Telinga kita harus latih beribadah. Mari dengar firman Tuhan, Injil Tuhan. Pertajam telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa peka akan suara Tuhan, saudara. Kita bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Saudara, latih mulut kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang masih anak-anak Tuhan masih suka dusta. Mungkin di sini tidak ada. Tidak ada yang hati-hati, saudara. Ya, mulut kita ini gampang sekali untuk membenarkan supaya kita tidak dimarahi. Ya bohong sajalah, nggak apa-apa lah, sedikit. Saudara tahu, berbicara kerajaan surga, berbicara mengenai kehendak Allah, berbicara mengenai Allah, prinsipnya adalah kudus. Dusta walaupun kecil, saudara, itu menodai kehidupan kita. Berarti kita mencemarkan pakaian kita. Dan tidak ada seorang pun yang cemar akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab berbicara surga, berbicara kekudusan yang mutlak. Jadi harus jaga mulut lidah kita, saudara. Latih mulut kita beribadah. Jangan ada kata-kata sombong. Jangan ada kata-kata yang menyakiti hati orang. Hati-hati, saudara, dengan mulut kita. Kadang-kadang mulut kita loncat, mengatakan hal-hal yang menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang. Sebaiknya saudara mendingan lebih baik saudara tutup mulut kita, jangan berbicara, daripada menggunakan mulut kita dengan salah. Mari kita latih mulut kita beribadah kepada Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita latih. Kedakalan pikiran Kristus, perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengenangkan pikiran dan perasaan Kristus kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Pikiran Kristus itu, perasaan Kristus ada dalam kitab Injil, saudara. Semuanya ada di situ. Semua perbuatannya, apa yang dia lakukan oleh Yesus, pikiran perasaannya, semua yang dia jalankan itu ada dalam kitab Injil. Semuanya itu berasal dari pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena itu, saudara dan saya jangan malas membaca firman Tuhan atau mendengar Injil. Firman Tuhan itu sangat penting. Saudara, yang sekali lagi kita harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengambil keputusan, coba kita pikirkan keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Misalnya bertengkar dengan suami atau istri kita, lalu kita ambil keputusan, sesuai nggak dengan firman Tuhan keputusan kita itu? Kalau tidak sesuai, jangan kita ambil keputusan. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Dalam berbagai hal, saudara, pada saat kita harus menentukan sikap kita, sesuaikan dengan firman Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Tangan kita, saudara, hati-hati. Jangan kita pergunakan tangan kita dengan sembarangan. Misalnya mencuri, ada kesempatan nih, orang gak ada yang tahu. Padahal kita lagi butuh uang. Kesempatan ini, iblis sengaja sediakan sarana seperti itu. Saudara, jangan kita lakukan. Karena kalau kita lakukan, itu mencemarkan pakaian kita. Ya, perhatikan. Jangan kita melakukan, anak-anak muda, jangan menggunakan tangan kita untuk hal yang najis. Kaki kita, saudara, perhatikan kaki kita. Apakah kita masih suka ke klub-klub malam, diskotik,
Di sana sumbernya iblis, saudara. Tempat hiburan orang-orang dunia. Ketika kita datang, saudara, kita bisa dijerat oleh iblis. Hati-hati. Kita harus melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan tubuh kita. Kita harus benar-benar beribadah kepada Dia. Ibadah artinya segala perbuatan tubuh kita ini, dari kepala sampai ke kaki, saudara, seturut akan perintah dan firman Tuhan. Berpegang pada jalan-jalannya Dia. Artinya apa, saudara? Ketika kita menghadapi perjalanan, kita sedang menghadapi hal yang sulit, ya susah untuk kita selesaikan, jangan kita mengambil jalan ajaran dari dunia. Jalan-jalan dunia jangan kita ambil, saudara. Tetap kita bertahan, pegang janji Tuhan. Jalan-jalan Tuhan kita terapkan dalam hidup kita. Ya, jalan-jalannya Tuhan saja. Walaupun sesulit apapun, saudara, percayalah. Ketika kita tidak bisa menjalani jalan itu, saudara, rasanya nggak mampu, Tuhan akan menyertai kita, Dia akan menopang kita, Dia akan menggendong, saudara. Ini ada firman Tuhan, sehingga akhirnya kita dapat sampai ke tempat tujuan dan kita akan menang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Tidak membiarkan kita sendiri. Dia tahu apa keadaan saudara dan saya. Oh, dia lihat kita ini sangat butuh Dia, kita nggak mampu lagi, Dia akan turun tangan. Itu Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Orang yang dunia saja Dia pelihara. Apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini, yang bukan orang-orang Kristen? Matahari, panas, hujan, tumbuh-tumbuhan, nafas, oksigen diberikan dengan cuma-cuma. Nah, terlebih lagi bagi kita anak-anaknya, saudara, kalau kita yang bergantung sepenuhnya kepada Dia, beribadah kepada Dia sepenuhnya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sepenuhnya, berarti menggantungkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Kita tidak akan dikecewakan. Dia akan tetap menyertai kita. Dia akan menopang hidup saudara dan saya, dan kita akan menjadi pemenang. Ya, saudara, seperti tadi nyanyian tadi, pada batu karang ada madu. Itu ceritanya, saudara, sesuatu hal yang mustahil. Masa ada atas batu karang, gunung batu karang itu ada madu? Ketika itu Daud membutuhkan sesuatu makanan, Tuhan sediakan. Itu Allah kita yang dahsyat. Di saat ketidakmungkinan, saudara, ketidakadamungkinan, saudara, Allah bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah kita itu yang dahsyat. Saya kagum sama Allah kita, luar biasa kasih. Oleh karena itu, saudara, jangan kita meninggalkan iman kita. Mari kita bangkitkan iman kita. Iman itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Iman artinya segala perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kehendak Dia, sesuai dengan firman Tuhan. Itu iman. Dan saat-saat kita sulit, dalam keadaan sulit apapun, kita harus tetap membangkitkan iman kita kepada Dia. Artinya segala perbuatan kita sesuaikan dengan firman Tuhan saja. Jangan kepada jalan-jalan lain. Ya, saudara. Jadi artinya melayani Tuhan seperti itu. Melayani Tuhan itu artinya beribadah kepada Dia. Jangan saudara bilang, wah saya sudah beribadah karena saya sudah kumpul di gereja berbakti pada hari ini. Ini salah satu bentuk ibadah kita, karena ini salah satu perintah daripada Tuhan. Dikatakan, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Yang namanya ibadah itu menuruti segenap perintah dan firman Tuhan.
Kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, saudara, ini berarti salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, memang jalannya Tuhan itu berat. Berat. Ya. Sebab apa? Digambarkan jalan ini seperti menanjak. Berat, saudara. Bagaimana saya katakan tidak berat? Kita nggak boleh sama dengan orang dunia. Kalau kita dicubit, kita tidak boleh balas cubit. Kita dijahati, kita tidak boleh membalas kejahatan lagi dengan dia, tapi balasan dengan kebaikan. Ini terdiri dari daging. Daging rasanya kepengen balas, tapi jalannya Tuhan beda dengan jalan orang dunia. Paradoks, berlawanan. Jadi saudara, yang kita ikuti saudara, memang jalan-jalannya kita ini berat saudara. Tetapi Tuhan tahu, sebab dia adalah pada saat dia di dunia sebagai manusia, dia ngerti kelemahan manusia. Oleh karena itu ketika dia pulang kembali ke surga, naik kembali ke surga, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itulah yang memampukan saudara dan saya, memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus itu kalau kita mau respon, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Tetap kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan itu adalah pedang roh yang akan membunuh segala tabiat dosa kita. Manusia yang berdosa, kodrat dosa kita akan dibunuh oleh firman Tuhan. Saudara, dikisahkan dalam Alkitab, kitab Injil dalam Roma, saudara. Di sana umat Tuhan menderita sekali. Karena apa? Mereka dikejar-kejar oleh serdadu Romawi untuk dibunuh dengan pedang, untuk mempertahankan Yesus. Dan saudara dan saya bagaimana? Kita pun harus mematikan seluruh manusia daging kita. Keinginan-keinginan daging, keinginan mata kita, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala dusta kita, kesombongan kita, keterikatan dengan dunia, berhala-berhala kita, saudara, kita harus matikan semua itu dengan menjalankan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedang roh yang akan memerdekakan saudara dan saya. Kita akan dibebaskan dari segala dosa. Ya. Jadi mulai saat ini saudara, pergunakan firman Tuhan, pedang roh itu. Pergunakan untuk mematikan semua segala keinginan-keinginan daging kita. Artinya kita harus lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan kita lakukan dalam setiap saat dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita, berarti kita ini beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu sebenarnya kita lihat di dalam ibadah. Kita lihat dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Saudara-saudara, demi Tuhan Allahku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang benar pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang benar bagaimana? Mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Dia, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu disebut ibadah yang sejati. Bukan sekedar kumpul-kumpul di gereja sudah cukup ibadah. Ini salah satu bentuk ibadah kita. Karena ketika kita datang berbakti, kita menuruti salah satu perintah Tuhan, yaitu jangan engkau meninggalkan pertemuan ibadah-ibadah.
Saudara, kita harus sadar, saudara, ketika kita ini beribadah kepada Tuhan, ketika kita ini mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dengan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara dan saya, hidup kita ini berkenan di hadapan Allah, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa kita. Hati Bapa disenangkan. Saudara, dalam ayat yang Efesus pasal 5 ayat 14 kita baca. Efesus 5 ayat 14. Kita baca bersama 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah kamu yang tidur. Orang tidur, saudara-saudara, orang yang tidak waspada. Ada orang yang membunuh kita pun kita tidak tahu. Jadi artinya orang yang tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Ya, tidur. Dan katakan, bangkitlah dari orang mati, dari antara orang mati. Mati sini artinya mati rohani. Orang dunia sana mati rohani. Dan jangan kita mengikuti jalan-jalan mereka. Maksudnya gitu, jangan kita ikuti jalan-jalan mereka. Bangkit dari antara orang mati, berbeda maksudnya dengan orang-orang dunia. Makanya bangun dari tidur artinya kita harus menanggalkan semua kehidupan kita yang lama. Perbuatan dosa kita, berhala-berhala kita. Kalau misalnya kita masih berzina, berbuat cabul, lepaskan semua, tanggalkan dari kehidupan kita. Berhala-berhala apapun yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, lepaskan itu dari kehidupan kita. Keinginan daging, keinginan mata kita tanggalkan semua itu. Bangunlah dari tidur. Saudara, dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak mencemarkan pakaian kita. Pakaian itu perbuatan-perbuatan. Ya saudara, ini yang terakhir, Wahyu 3 ayat yang keempat. Wahyu 3 ayat yang keempat. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Wah, ini luar biasa, saudara. Ada beberapa orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya perbuatannya bersih, kudus, karena orang ini beribadah kepada Tuhan dengan benar. Maka dikatakan apa? Mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih. Artinya orang ini akan diterima pada saat masa pengadilan nanti di hadapan tahta pengadilan Allah. Orang ini akan diterima oleh Tuhan, akan berjalan bersama Tuhan di surga dengan pakaian putih. Artinya orang ini selamat, saudara, dan akan hidup kekal selama-lamanya. Sukacita melanda mereka, berbahagia mereka. Kesenangan dunia hanya sementara. Jangan tergoda dengan kesenangan dunia. Paling 70-80 tahun kita nikmati. Setelah itu kalau kita menikmati kesenangan dunia, akibatnya kita jatuh dalam binasa. Tetapi kalau kita pikirkan kerajaan Allah, kita berbahagia bersama Allah, hidup kekal selama-lamanya, tidak ada batasnya. Kenapa kita mengambil yang sementara? Perjuangkan, saudara, Tuhan dan kerajaannya. Kita harus perjuangkan dengan beribadah yang benar kepada Tuhan. Waktu Tuhan tidak lama lagi. Kita sebagai umat Tuhan harus waspada. Lihat tanda-tanda zaman. Kalau kita melihat awan mendung, bakalan hujan turun, kita tahu. Kalau kita lihat pagi-pagi matahari terbit, berarti hari ini cerah, kita tahu. Tetapi tanda-tanda zaman kita banyak yang tidak tahu. Bahwa tanda-tanda zaman sudah digenapi. Semua nubuatan Tuhan
sudah digenapi. Sebelum aku datang akan terjadi gempa bumi di mana-mana, sudah terjadi. Kesukaran bertambah-tambah, kelaparan terjadi di seluruh dunia. Itu sudah terjadi. Kemiskinan. Dengan adanya pandemi ini, saudara, itu membuat kesukaran bagi manusia di dunia ini. Banyak pegawai-pegawai yang diberhentikan, tidak ada pekerjaan, jatuh miskin. Kesukaran terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi di mana-mana. Sebelum aku datang itu harus terjadi. Dan sini sekarang sudah digenapi. Dan dikatakan apa, saudara? Sebelum aku datang, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Saat ini Injil sudah diberitakan lewat YouTube. Karena apa? Ya sebelum itu kan ibadah-ibadah nggak boleh diadakan di gereja selama pandemi. Harus lewat online. Dan seluruh manusia di muka bumi ini sudah punya HP. Injil dapat diberitakan ke seluruh dunia. Dan yang Allah inginkan supaya manusia itu sebelum Yesus datang menjemput orang kudusnya. Lewat pandemi ini, saudara, Allah ingin supaya manusia itu lewat kesukaran, lewat kemiskinan, lewat kelaparan, lewat aniaya yang mereka alami, Allah ingin supaya manusia itu ingat akan penciptanya. Mau kembali kepada Dia, mau beribadah kepada Dia, mau berseru kepada Dia. Allah itu sebenarnya lewat pandemi, Allah ingin melindungi manusia di muka bumi ini supaya manusia itu tidak binasa, supaya manusia itu selamat. Ya saudara, Allah itu mengasihi seluruh muka bumi ini, seluruh manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan waspada. Hari Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Injil sudah diberitakan, tinggal nunggu waktunya Tuhan datang. Oleh karena itu, saudara, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita beribadah dengan benar, supaya kita akan diterima. Dan kita akan bersama-sama berjalan bersama Dia di surga dengan pakaian putih. Amin. Amin, saudara. Mau saudara, amin? Berjuanglah. Fokus kita Tuhan dan kerajaannya, maka kita bisa beribadah dengan benar. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengar. Kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau sebagai Bapa kami, Engkau ingin supaya kami ini dapat mencerminkan kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami. Karena Engkau ingin lewat kehidupan kami, terang-Mu boleh bercahaya lewat kehidupan kami. Kami boleh menjadi terang dalam dunia ini. Ketika kami beribadah kepadamu, ya Tuhan, Engkau hidup dalam kami. Engkau adalah terang dunia, dan terang itu akan memancar lewat kehidupan kami. Dan kami akan mencerminkan kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dan kami akan siap dipakai oleh Engkau, Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi penuntun banyak orang datang kepada-Mu. Karena hari-Mu sudah dekat, Tuhan. Mampukan kami, setiap kami, ya Tuhan, untuk taat kepada perintah dan firman-Mu. Pimpin dalam setiap apa yang kami pikirkan. Pimpin kami dengan setiap apa yang kami rasakan, kami ingini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Pimpin setiap apa yang kami lihat dengan mata kami. Pimpin kami dalam setiap apa yang kami dengar dengan telinga kami. Pimpin kami dalam setiap apa yang kami katakan lewat mulut lidah kami, setiap tutur kata kami. Setiap apa yang kami sikapi, setiap keputusan yang kami ambil, setiap apa yang kami lakukan dengan tangan kami, setiap langkah-langkah kami, pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Supaya hidup kami seturut akan perintah dan firman-Mu, hidup berpegang pada jalan-jalan-Mu, hidup menjauhi dari larangan-Mu. Dengan demikian setiap saat dalam hidup kami adalah ibadah kepada-Mu, ya Tuhan. Dengan demikian hidup kami akan berkenan, menyukakan, menyenangkan hati-Mu, dan kami siap dipakai oleh Engkau, Tuhan, untuk mencerminkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Akan menarik banyak orang datang kepada-Mu, ya Tuhan, lewat Engkau yang berkarya, lewat kehidupan kami, lewat tutur kata kami, lewat lagu kami, lewat apa yang kami lakukan, ya Tuhan. Mereka akan mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu ini.
Ampunkan kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu lewat firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Serahkan. Shalom jemaat yang terkasih. Haleluya. Kita berharap nanti 2 minggu lagi kita ibadah. Jaraknya diperkecil aja dikit. Jangan longgar-longgar begini supaya bisa masuk 2 baris lagi. Di depan juga ditambah. Kalau ini jemaat kita 6, 1, 2, 3 18, 20, 35. Kita berharap minggu depan jemaat kita yang datang bisa sampai 50. Jadi jangan takut. Bangkunya kita bikin lebih rapat sedikit. Tapi tolong jemaat yang saya kasihi, ingat corona belum hilang. Karena itu kita tetap harus waspada dan melakukan dengan baik protokol kesehatan. Saudara-saudara, saya percaya kalau di rumah saudara-saudara sudah tertib. Tapi yang jadi masalah adalah bukan dari rumah. Tetapi yang sering terjadi adalah ketika kita bekerja di luar, ketika kita berhubungan dengan orang luar, berkomunikasi, dan kita tidak tahu apakah orang itu memang betul-betul sehat atau tercemar, itu yang paling bahaya. Jadi karena itu, dengan tidak bosan-bosan, saya mengingatkan hati-hati bila kita berada di luar dan berhubungan, berkomunikasi, bertemu, berbicara dengan orang-orang luar. Karena itu pemerintah bilang jangan berkerumun. Kalau tidak diperlukan, jangan kumpul-kumpul. Bahkan dalam pesta perkawinan pun, sekarang ini kan tidak ada makan tempat pesta perkawinan. Tetapi jangan ketika kita ketemu dengan kawan lama, apa kabar? Wah, lupa diri kita. Kita tidak tahu kan. Karena nanti kalau memang corona ini, virus corona ini setelah dinyatakan oleh WHO, ya, pandemi ini sudah lewat, hilang 100% itu tidak mungkin, saudara-saudara. Karena virus corona ini seperti juga flu. Tapi kalau saudara-saudara sudah divaksin, menjaga protokol kesehatan yang baik, lakukan, kemudian menjaga kesehatan, makan vitamin, lalu hidup sehat, kita berharap bahwa satu hari kelak virus corona itu sudah menjadi seperti pilek biasa, flu biasa saja. Nah, saat itulah barangkali kita bisa bernapas lega. Mungkin saya katakan, kita berharap pertengahan tahun depan situasi dunia sudah bisa berubah. Nah, itu mari saya ingatkan jemaat GB Kelor, perhatikan kita hidup dan jaga, lakukan protokol kesehatan. Kalau kira-kira nggak enak badan, jangan ibadah, ya. Toh nanti bisa disiarkan lewat YouTube, ya. Bisa dipahami. Yang kedua, saya ingatkan kepada para pelayan Tuhan, khususnya pemain musik dan juga worship leader. Karena sekarang ini ternyata ada satu gejolak di mana adanya pencipta lagu rohani yang saya tahu kalau nggak salah Pak Bambang Kuncoro dari GPCC. Frankie Kuncoro ya, bukan Bambang ya, Frankie Kuncoro. Dia pencipta lagu, tetapi dia telah menyatakan kalau lagu-lagu ciptaannya
dimainkan di gereja, ya tidak masalah. Dinyanyikan di gereja nggak masalah. Tapi kalau langsung direkam lalu disiarkan di YouTube, itu harus bayar royalti. Kalau tidak, itu bisa dituntut. Nah, kita dari keluarga besar GBI Petamburan sedang bersiap-siap bahwa kita akan mulai mengingatkan kepada keluarga besar GBI Petamburan lagu-lagu dari ciptaan Frankie Kuncoro. Itu kita harus kasih tanda, dan jangan, kalau bisa jangan dinyanyikan, karena kita bisa lupa. Ketika kita nyanyikan, kita rekam, disiarkan di YouTube, itu harus bayar royalti, dan kalau tidak, itu dituntut. Saya sendiri tidak bisa memahami pola pikir seorang anak Tuhan yang bernama Frankie Kuncoro. Bukankah menciptakan lagu adalah anugerah Tuhan? Bukan kemampuan sendiri, itu anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan, yang mestinya kan gratisan lah. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau enggak, saya mau tanya, kepada siapa kita kalau Natal mesti bayar naikkan lagu? Kepada siapa? Dari zaman saya belum lahir tuh lagu sudah dinyanyikan, kan nggak mesti bayar. Sembara jamunya Majesty. Itulah Ratu Elizabeth kalau udah mulai ada lagu Majesty, dia akan diri dan angkat tangan. Lah kepada siapa kita mesti bayar? Masa ini cuma ciptakan lagu begini aja bayar karena ada hak cipta. Saya menghormati hak cipta, tapi bukan berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Kan kalau gereja menaikkan pujian itu bukan gereja nyari untung. Kan gereja kita memuliakan Tuhan, amin. Lah kok memuliakan Tuhan kok bayar? Tapi kita tidak perlu persoalkan, yang penting kita hati-hati saja ya. Kita akan pilih dan tandai lagu-lagu GPCC yang diciptakan oleh beliau-beliau itu. Tidak perlu kita jadikan lagu-lagu untuk ibadah. Masih banyak ribuan lagu-lagu yang luar biasa, antara lain dari hamba Tuhan seperti Pak Stephen Tong. Itu beliau hamba Tuhan yang luar biasa. Mas Stephen Tong adalah hamba Tuhan yang otaknya 3. Bagaimana tidak saya katakan otaknya 3. Dia seorang arsitek. Gedung gerejanya itu dia yang desain, ubah begitu mudah. Kedua, dia ahli filsafat. Dia penulis buku dan dia punya teologi reform. Itu gak gampang juga. Pembicara yang mendunia. Tapi ciptaan lagunya, ku tak mau lupakan sengsara Tuhan, sana saling bodoh. Dia tidak pernah royalti, saudara-saudara. Ya, kita masih banyak ya. Oke, itu yang kedua. Jadi kita mohon hati-hati, dan kalau kita menaikkan pujian nih, apalagi rekam, jangan ada lagu-lagu ciptaan Frankie Kuncoro GPCC. Ya. Lalu selanjutnya direncanakan akhir tahun ini kita ada baptisan. Karena itu bagi anak-anak ibu dan bapak yang belum baptis, segera mendaftar untuk mulai November kita akan adakan katekisasi baptisan. Dan setiap orang yang akan dibaptis yang sudah mendaftar, kita akan berikan bukunya. Ada contoh bukunya tadi yang saya bawa. Ada di mana ya? Contoh buku baptisan itu di depan nggak? Ibu Yuni barangkali tahu. Ada Ibu Yuni di depan. Buku baptisan.
Ada? Ya. Nanti kepada anak-anak kita yang mau dibaptis, kita akan berikan ini gratis. Gratis ini saudara. Ya. Gereja beli, jemaat terimanya gratis. Tapi gaya kita ini gaya warung Tegal kalian. Makan gratis kan? Di warung Tegal makan gratis kan? Tapi kalau mau pulang nggak bayar. Jadi setelah dibaptis nanti baru bayar. Enggak. Ini gratis ya. Untuk mengerti tentang baptisan air, ini buku panduan peserta katekisasi. Jadi saya mau bilang, yang mau dibaptis berhak untuk minta ini. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dibaptis tapi kadang-kadang tidak mengerti, kalau mau minta buku ini saya kasih gratis. Ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu buku ini? Satu. Apa lagi? Satu. Dibaca apa? Dibaca ya, Ade? Dibaca ya. Siapa lagi coba? Angkat tangan. Nanti saya siapkan bukunya. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Ini buku bagus ya. Bisa kalau mau minta saya akan berikan gratis. Saya bawa sekarang ini 50. Kalau nggak salah yang daftar untuk baptis cuma 10 ya. Jadi nanti yang mau buku ini tolong minta, tapi dengan harapan saya dibaca, dan kalau tidak mengerti boleh hubungi saya, nanti kita akan jelaskan. Karena apa? Jangan cuma dibaptis saja, setelah itu udah lupa, nggak tahu apa-apa lagi ya. Oke. Yang terakhir adalah ada yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Pak Surya, depan, Ibu, siapa lagi? Fiani. Itu Fiani. Oh, soalnya pakai masker, Oke, nanti boleh berdiri di tempatnya. Saya akan doakan. Bukan yang minggu ini, yang dari tanggal 1 Oktober sampai sekarang, yang berulang tahun sampai hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita menaikkan pujian. Kaulah Tuhan yang berjanji. Seperti pujian tadi, sekalipun ku berjalan dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istri, keluarga, anak-anak yang kau berkati. Haleluya, haleluya. Hamba serahkan kasih dalam tangan-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai. Kau yang berkata jangan takut, karena Aku menyertai Engkau. Biar kiranya di hari demi hari waktu yang boleh diteguhkan, dikuatkan, selalu memuji menyembah Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba letakkan Bevan dalam tangan-Mu. Hamba serahkan Bevan dalam tangan-Mu. Hamba mohon kiranya Kau pakai Bevan menjadi alat yang luar biasa Tuhan, sehingga sepanjang hidupnya dia terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan hidup Bevan Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan Tuhan. Hamba letakkan dengan rasa syukur, berkat turun atas Bevan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih jadikan Bevan anak orang setia, iman percaya semakin teguh di dalam Engkau. Dia boleh memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa masyarakat Indonesia dan Engkau tahu betapa itu bisa amat sangat mengasihi Engkau Tuhan. Hamba percaya dalam kesendiriannya Tuhan, dia tidak pernah Engkau tinggalkan. Dia terus Engkau jaga dan Engkau berkati di hari ulang tahun ini Tuhan. Tambahkan hikmat, marifat, akal budi Tuhan. Berkat-berkat jasmani rohani limpah atasnya. Engkau memberkati putra putrinya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kesehatan Engkau curahkan bagi Ibu Esra. Semakin hari dia boleh membawa keluarganya semakin memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba letakkan Ibu Esra dalam tangan-Mu. Hamba sadar Ibu Esra tidak pernah sendiri, karena Engkau Allah yang menyertai. Seperti firman katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan Tiani dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai Tiani Tuhan dalam usia yang muda ini Tuhan, agar sejak muda ini Tiani sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Tiani Kau ubahkan menjadi anak yang memuliakan Engkau sepanjang umur hidupnya. Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau ubahkan Tiani. Engkau ubahkan Tiani menjadi pribadi yang dimanapun dia berada, nama mula yang diagungkan, nama mula yang dimuliakan. Terpujilah Engkau, berkat-berkat jasmani rohani, kekuatan kesehatan turun atas dia. Begitu juga dengan masa depannya Tuhan. Hamba letakkan Tuhan dalam tangan-Mu. Hamba serahkan Mama Maria. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami percaya Engkau begitu mengasihi anak-anak ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya, dan Engkau campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba serahkan keempat anak-Mu dalam tangan Tuhan. Terus Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya hamba serahkan juga seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Mari jemaat, arahkan hatimu pada Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dengan penuh syukur. Tuhan, hamba membawa umat-Mu ini dalam tangan-Mu, domba-domba-Mu. Hamba percaya ketika perjalanan mereka harus melalui lembah yang gelap, gunung yang tinggi, terkadang melalui padang gurun, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti firman-Mu katakan, seperti pujian katakan, Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau Allahku yang menyertai. Terima kasih, terima kasih. Hamba serahkan seluruh domba-domba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah rumah tangga mereka. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka, Tuhan. Dimanapun mereka berada, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas mereka, limpah atas mereka. Ke dalam tangan-Mu, hamba letakkan seluruh domba-domba-Mu, semak-Mu dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.
Karena itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang angkat dua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah segala berkat. Kiranya rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang ajaib dan luar biasa yang tiada duanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa ada dalam hidupmu dan hidupmu, kiranya nyata mulai saat detik ini sampai Maranatha Tuhan akan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat dan anugerah-Mu ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin.